Alhamdulillah, Pak pemirsa Kava Channel yang berbahagia, kembali lagi bersama dengan kami, saya Rizky Nafis dan Ustadz Abu Zaid. Dan kita masih akan membahas terkait dengan masalah variasi bercinta suami dan istri. Masya Allah, ini banyak pertanyaan yang masuk Ustadz Abu Zaid, dan jangan malu-malu ya untuk bertanya ya. Karena memang ini masalah fikih ya. Kalau masalah fikih memang harus ditanya dulu. Semestinya kalau ini di tingkat pondok ini sudah diajarkan di tingkat SMP atau sanawiyah. Betul ya Ustaz Abu Zaid ya? Ini di tingkat kalau hukum-hukumnya secara umum biasanya sudah selesai dibahas. Iya, biasanya sudah dibahas. Hanya saja kita kadang-kadang sudah lulus kuliah, kadang-kadang masih belum paham juga. Ini maka ya bisa jadi sesuatu yang kurang baik bagi kita, sehingga kita harus memahami ini. Maka memang ini diperlukan bagi kita, apalagi terutama ingin melakukan pernikahan, dan kita harus tahu ya batasan-batasannya seperti apa, jangan sampai keliru, karena satu sama lain itu perlu. Apalagi tadi Ustaz Abu Zaid sudah menjelaskan banyak ya terkait bagaimana perasaan istri, perasaan suami, karena hubungan jima ini masalah sesuatu yang privat dan penting, gitu ya, komunikasikan, dan itu sangat penting sampai terjadi kesalahpahaman, karena bisa jadi itu justru akan jatuhnya kepada bencana, yaitu perceraian. Naudzubillah min dzalik. Ustaz Abu Zaid, sudah ada lagi pertanyaan dari Ummu Izul. Ini pertanyaan Ustaz. Afwan Ustaz mau bertanya, benarkah bahwa ada larangan menanggalkan seluruh pakaian ketika berhubungan suami istri? Silakan Ustaz Abu Zaid. Ini tambah malam pertanyaannya tambah mengerikan ya. Kalau mengerikan tidak, tapi tanggung jawabnya redaksi ini pokoknya ya. Ya, Kava Channel yang memilihkan judul ini Ustaz ya, yang tanggung jawab redaksi Kava Channel. Baik ya, jadi pertama, kalau suami dengan istri sebenarnya tidak ada batasan aurat ya, itu penting diketahui ya. An Muawiyah ibni Hayyadata Hayyidata ya, qala qultu ya Rasulullah auratuna ma na'ti minha wa ma nadar, qala ikhfat aurataka illa min zaujatika au ma malakat yaminuka. Al hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi dan Nasai. Dari Muawiyah bin Hayyidah, dia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aurat kami, apa yang kami lakukan dan apa yang kami tinggalkan. Maka Rasulullah bersabda, ya, jagalah auratmu kecuali terhadap istrimu dan hamba sahayamu. Ya. Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud, Tirmizi dan Nasai. Nah, jadi itu ada perkecualian. Jadi kalau aurat perempuan itu kan kecuali wajah dan telapak tangan ya. Sebagian ulama mengatakan wajah termasuk aurat, tapi sebenarnya lebih kuat ya. Sebagaimana dari Ibnu Abbas dan Umar, wajah itu bukan aurat ya. Sehingga selain wajah dan telapak tangan. Nah, itu harus ditutup. Khususnya ketika wanita itu berada di hadapan laki-laki asing, ya, atau ketika dia keluar rumah, maka dia harus tidak sekedar menutup aurat, tapi harus pakai jilbab, pakai jubah, ya, pakai gamis, juga pakai kerudung. Nah, tapi di hadapan istri atau suami, maka masing-masing itu tidak ada batasan aurat, jadi boleh nampak semuanya, ya, sehingga kalau pertanyaannya tadi apakah ada larangan untuk menanggalkan seluruh pakaian ketika berhubungan, ya tidak ada. Ya, tidak ada larangan. Boleh saja. Nah, justru yang kedua itu semacam anjuran ya. Itu justru dilepaskan semua pakaian ya. Tapi kemudian ketika melakukannya di bawah selimut ya. Jadi mereka suami istri melakukan di bawah selimut, sedangkan mereka sendiri tidak memakai pakaian sama sekali. Nah, itu
dari segi keintiman, dari segi kepuasan dan lain-lain di antara keduanya itu lebih baik. Ya, jadi ya silakan saja, itu tidak dilarang karena memang antara suami istri tidak ada batasan aurat, ya, sehingga dibuka semuanya. Tapi ketika mereka berdua melakukannya itu mereka pakai selimut di bawah selimut. Ya seperti itu, insya Allah. Ustaz Nafis ya. Ya, Ustaz Abu Zaid sudah dijawab ya, Ibu ya, terkait dengan pertanyaannya. Dan memang ya luar biasa lah Islam ini ya, karena banyak hal yang bisa kita nilai. Coba kita bandingkan ya Ustaz Abu Zaid ya, kadang-kadang kayak pendidikan seks dari orang-orang kapitalis itu kan usia 10 tahun itu ya. Kalau di barat itu atau kelas 4 SD itu ya, mereka sudah diberikan sex education atau pendidikan seks. Tentunya ini sangat berbeda dengan Islam, karena Islam yang sangat paripurna, dan Islam tidak hanya menjelaskan terkait dengan teknisnya saja bagaimana hubungan suami istri, tetapi juga terkait dengan masalah fikih, di mana fikih itu justru akan membawa kebaikan bagi manusia. Contohnya tadi, haid itu tadi dilarang kita berhubungan suami istri pada saat jima, pada saat haid, karena memang ternyata secara medis dibuktikan seperti itu. Artinya semua hukum Islam ini pasti mengandung manfaat atau maslahat. Untuk itu perlu kita keikhlasan untuk melaksanakannya. Masya Allah, luar biasa Ustadz jawabannya. Ada juga yang sudah bertanya Ustadz, cuman ini kurang lengkap ini ya. Ada yang bertanya, bolehkah menjilat? Ini tolong dilengkapi ya pertanyaannya ya. Apa ini yang tadi sudah dibahas oleh Ustadz Abu Zaid terkait dengan oral seks. Kalau nanti kelewat, nah bisa dilihat itu ya. Apa yang dimaksud dengan oral seks dan bagaimana hukumnya, kita melihatnya. Baik Ustadz, tadi Ustadz Abu Zaid juga sedikit menjelaskan Ustadz terkait dengan masalah azl gitu ya Ustadz ya. Artinya pada saat kita berhubungan suami istri melakukan azl, tidak ingin istri kita itu hamil, karena itu terjadi azl atau tidak terjadi pembuahan antara sperma dan sel telur. Silakan Ustaz, bisa disampaikan materinya. Baik ya, jadi Ustaz Nafis tadi masih ada 2 poin lagi yang ingin saya sampaikan ya, terkait dengan adabul jima tadi ya. Adab untuk hubungan suami istri. Jadi sudah 8 poin, ini yang ke-9 ya. Jadi boleh melakukan azl. Apa yang disebut dengan azl? Azl itu istilahnya orang sekarang itu kalau disebut dengan coitus interruptus ya. Jadi hubungan kelamin atau hubungan seks yang terputus. Maksudnya terputus itu menarik ya kemaluan laki-laki, suami ya, dari kemaluan istri ya, dikeluarkan sebelum terjadi ejakulasi. Jadi ketika suami merasa sudah mau keluar ya, ditarik zakarnya dan dikeluarkan di luar kemaluan istri. Tujuannya apa? Tujuannya tadi seperti sudah disampaikan Ustadz Nafis, itu untuk menghindari kehamilan. Jadi ini cara istilahnya kontrasepsi yang paling kuno ya Ustadz Nafis ya. Iya. Dari kebolehannya itu berdasarkan hadis, diantaranya dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kunna na'zilu wal Qur'anu yanzilu. Kami dulu pernah melakukan azl, yaitu di masa Rasulullah SAW, dan Al-Quran masih turun, artinya Al-Quran tidak melarang. Nah, jadi itu Rasulullah SAW juga membolehkan. Ya. Jadi boleh azl dengan tujuan supaya istri tidak hamil. Ya. Jadi kan kalau pakai alat kontrasepsi itu kan tidak semua orang cocok ya, apalagi ada juga yang jelas-jelas doror yang membahayakan istri misalnya. Maka hasil ini bisa menjadi pilihan bagi para suami istri yang ingin mengatur jarak kelahiran atau memang sudah tidak menginginkan adanya kehamilan. Kemudian yang ke-10, ya, ini yang poin penting juga, haram hukumnya menyebar rahasia hubungan suami istri ya.
hubungan ranjang. Jadi tidak boleh laki-laki cerita, apalagi di sosmed ya, di Facebook segala macam, tidak boleh. Ya sama sekali tidak boleh. Bahkan kalau misalnya suami itu memiliki 2 istri, urusan ranjang dengan istri pertama tidak boleh diceritakan kepada istri kedua, begitu sebaliknya. Ya, apalagi misalnya main bareng gitu ya, istri pertama, kedua diajak bareng gitu ya, di kamar ya, di ranjang gitu, main bareng gitu, itu tidak boleh, harus sendiri-sendiri. Ya, inna min asyarin nasi indallahi manzilatan yaumal kiamati ar-rajulu yukti ila imro'atihi wa yugdi ilaihi summa yansuru sirroha. Sungguhnya termasuk manusia paling jelek kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah laki-laki yang menggauli istrinya, kemudian dia sebarkan apa yang mereka lakukan, ya. Jadi itu perkara yang tidak boleh diceritakan oleh suami istri itu kepada siapapun. Bahkan tadi saya tegaskan, sekalipun itu pada istri kedua, tentang cerita istri dengan istri pertama atau sebaliknya. Nah, jadi Imam Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim menegaskan hadis di atas menunjukkan haramnya seorang muslim menyebarkan perihal hubungan ranjang yang terjadi antara dia dengan istrinya, ya, atau apa yang terjadi dengan pasangannya dari kata-kata, perbuatan atau semacam atau yang semacamnya. Ya, jadi demikian pula dalam Aunul Ma'bud ya, Syarah Sunan Abu Dawud ditegaskan menyebarkan hubungan ranjang antara seseorang dengan istrinya adalah pengkhianatan yang paling besar. Ya, jadi itu tidak boleh sama sekali. Ya. Nah, itu tadi 10 ya, genap tentang apa namanya adabul jima ya, tentang adab terkait hubungan suami dengan istri atau hubungan ranjang suami istri, sehingga bisa diketahui hukum syaraknya dan juga apa namanya batas-batas kesenangan yang dibolehkan oleh syarak. Saya kira begitu, Ustaz Nafis. Iya, luar biasa Ustaz Abu Said. Wah, luar biasa ya, lengkap ya, ada 10 hal. Bagi yang terlewat bisa nanti ya dilihat kembali apa saja yang sudah disampaikan oleh beliau dan dicatat baik-baik, dan insya Allah kalau diterapkan itu akan membawa manfaat bagi panjenengan semuanya. Ustadz, masih ada pertanyaan sedikit yaitu dari Ki Hong Sama. Ustadz, setelah jima di malam hari apakah langsung mandi ataukah nanti ketika mau sholat subuh baru mandi? Mana yang lebih utama? Silakan Ustadz Abzad. Kalau itu disesuaikan dengan kondisi masing-masing saja ya. Jadi kalau misalnya mungkin sudah ngantuk atau terlalu capek ya, tidak mandi dulu, apalagi dingin misalnya kan. Tapi disunahkan sebelum tidur kalau memang tidak mandi, wudhu dulu. Ya, boleh wudhu saja, kemudian tidur. Nanti misalnya sebelum subuh, kalau mau sholat malam baru mandi. Ya, misalnya jam 3 mandi. Kalau sekarang subuhnya kan agak mundur ya. Ya sekitar 4:30-an lah kalau di tempat saya ya, subuh. Kan jam 3 bangun mandi, masih sempat sholat tahajud, kemudian nunggu waktu subuh dan seterusnya. Jadi disesuaikan aja kondisi masing-masing, karena istilahnya nggak lebih utama langsung mandi atau ditunda, itu tergantung kondisinya saja. Tapi yang dianjurkan tadi adalah wudhu ya. Kalaupun belum mandi, wudhu dulu baru tidur. Kira begitu, Ustaz Nafis. Iya, saya rasa sudah cukup jelas ya dijawab oleh Ustaz Abu Said. Ada lagi Ustadz yang bertanya, yaitu dari Permata Hati. Ustadz, apakah jima suami istri harus melihat waktu-waktu yang baik seperti malam Jumat atau malam Senin? Artinya, ya kalau pas harinya ya Ustadz ya, apakah memang melihat seperti itu? Silakan Ustadz. Sebenarnya secara syar'i tidak ada ketentuannya ya kapan waktunya ya. Itu hanya sebagian ulama saja menyatakan ada hari-hari tertentu. Misalnya memang ada riwayat dalam hadis Baihaqi ya. Jadi barang siapa yang mandi dari Jumat dengan mandi jinabat,
Jadi kemudian dia pergi ke masjid, maka seakan dia berkorban seekor unta dan seterusnya. Nah, jadi itu dipahami oleh sebagian ulama bahwa itu menunjukkan anjuran menggauli istri di hari Jumat. Tapi sebenarnya tadi kalau kembali ke ke yang lain ya pada dasarnya tidak ditentukan hari-hari itu. Ya, termasuk frekuensinya apa tiap seminggu itu berapa kali gitu ya. Ya itu silahkan saja. Ada sebagian orang menganggap bagusnya malam hari ya. Tapi itu hanya hanya kalaupun dianggap sebagai bagian dari perkara yang baik ya itu anjuran-anjuran saja ya, anjuran-anjuran saja. Nah, jadi intinya kembali ke perkara awal ya, perkara awal atau pokoknya ya apa yang dibutuhkan oleh kedua suami istri itulah ya. Karena itu untuk melakukannya itu kan butuh waktu luang ya, kondisi yang tenang dan lain-lain. Nah, itu kapan bisa dimiliki oleh suami istri itu? Ya mungkin malam atau pagi atau siang ya terserah saja. Ya, tergantung juga pekerjaan. Kalau Kak Ustadz Nafis itu pagi sampai siang sampai sore kan di kantor. Ya, minta izin pulang sebentar. Ya sekali-kali mungkin boleh, tapi kalau tiap hari kan nanti bosnya marah ya. Nah, jadi kembali ke kondisi masing-masing, bagaimana longgarnya, bagaimana enaknya, bagaimana baiknya gitu aja. Insya Allah begitu. Ya, luar biasa Ustaz, Masya Allah. Ini pemirsa Kafah Channel juga semakin banyak semakin malam, Masya Allah. Namun ya agenda kita juga harus berakhir karena keterbatasan waktu. Tapi jangan khawatir, Pak pemirsa Kafah Channel, Insya Allah kita masih akan bertemu kembali. Ustaz Abu Zaid, silakan mungkin ada closing statement yang bisa disampaikan terkait dengan tema kita pada malam hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Kafah Channel ya untuk penutup acara kita malam hari ini. Jadi intinya kita ini kaum muslimin adalah kaum yang memiliki aturan hidup yang berbeda dengan kaum yang lain. Islam tidak melarang kita untuk bersenang-senang, ya, bahkan diizinkan, bahkan diperintahkan begitu ya. Karena itu sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia yang Allah berikan kepada kita. Termasuk dalam perkara aktivitas bercinta suami istri, ya. Tetapi Islam juga menentukan aturan mainnya. Jadi ada yang haram, jangan dilanggar. Ya, misalnya seperti menyetubuhi istri di dubur atau saat haid, ya, nah, itu mutlak diharamkan. Jadi jangan sekali-kali dilanggar. Nah, sementara perkara-perkara yang lain yang sifatnya teknis itu dikembalikan kepada kondisi suami istri itu sendiri, ya, masing-masing seperti apa, ya, termasuk gaya bercinta itu variasi macam-macam. Silakan itu dilakukan sepanjang tidak melakukan dua hal tadi itu, ya, yaitu untuk dubur sama pas wanita atau istri sedang haid, ya. Dan kalau dari segi teknis ya yang penting aman, ya, tidak membahayakan dan tidak menimbulkan berbagai efek samping, ya. Encok kumat dan lain-lain itu repot jadi urusannya. Saya kira begitu Ustaz Nafis ya. Iya, Ustaz Abu Zaid, Masya Allah, luar biasa. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsir kepada panjenengan. Semoga senantiasa sehat selalu, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Demikian juga kami mendoakan agar para pemirsa Kafah Channel semuanya, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Yang belum punya pasangan, segera mendapatkan pasangan yang solih dan solihah. Dan kita semua insya Allah berharap menjadi keluarga pejuang Islam, Masya Allah. Dan keluarga pejuang Islam adalah keluarga yang harmonis, bahagia di dunia wal akhirah. Saya ingatkan lagi, besok pagi, ya, acara Karomah Fajar, Insya Allah, pagi jam 5 sampai jam 6, akan diasuh oleh Gus Aziz Fatonik. Kajian kitab Al-Kabair, temanya adalah dosa besar, tidak puasa di siang hari bulan Ramadan, dan bagaimana perhatian negara seharusnya. Hostnya adalah Ustadz Rujian Khairi. Dan akhbar malam, besok malam pukul 19, yang memberitakan tentang informasi aktual, berita, reportase, wawancara, untuk meningkatkan layanan informasi edukatif dalam Persik Islam. Kemudian sebagai pembawa acaranya adalah Ustadz
Saifullah Irsyandi. Dan acara Kalam Malam insya Allah besok Kamis yaitu jam 19.30 bersama dengan Coach Taufik Nik, Muslim Entrepreneur dengan tema sukses dengan menjadi master. Hostnya adalah Ustadz Indarto. Jangan kemana-mana, selalu bersama Kafah Channel. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Pak Mabrisa yang sudah membersamai dengan kita. Marilah kita tutup acara malam hari dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa hum minkum. Saya Muhammad Rizky Nafis undur diri bersama Ustadz Abu Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.